Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mang Cek Bicek, Palembang anget. Ketemu lagi dengan aku Cek Diki Dan aku Cek Impang di Destinasi Wisata Wong Kito. Mang Cek Bicek yang di rumah, aku dengan Cek Diki sekarang lagi ada di Kampung Literasi Kota Palembang yang bertepatan di Jalan Brigjen Effendi, Rusun Blok 49, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang. Sekarang kita lagi nak masuk ke dalam jalan-jalan, kita cari tahu ada apa sih di dalam ini. Ayo, peloki kami. Ayo peloki kami Mang Cek Bicek. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Lagi ngapo ini ibu-ibu? Lagi remukan, nah bikin untuk mading. Oh. Memang biasanya kegiatannya seperti ini ya, Bu? Iya, kegiatan setiap harinya seperti inilah. Kadang pelatihan konektor, bikin gitu. konektor atau bikin dari bahan-bahan bekas gitu. Cuma hari ini temanya mau ngangkat untuk mading. Mading. Jadi Bikin mau mading. kita hiasin itu madingnya dengan food. Jadi hari ini gitu. pemilihan food gitu. Oh, kayak Makanan kayak gitu ya, Bu? Nyari iya. resep-resep Bu ya? Jadi bikin resep dari majalah-majalah Resep-resep bekas masakan. gitu kan. Majalah yang udah lama nggak kepake lagi, kita cari resep-resepnya biar bisa ditampilkan di mading. Tampil. Wih, boleh juga tuh untuk ibu-ibu yang nak nyari inspirasi Iya. resep masak. Bener. Boleh dong, Bu, diajak-ajak keliling ke Boleh, sekitar sini. ayo boleh silakan Mbak. Di mana Bu? Permisi ya, Ibu-ibu. Sana ya? Iya. Nah, Mang Cek Bicek yang di rumah, kali ini aku sama Cek Diki sudah bersama dengan Ibu Ocha selaku Pengelola Kampung Literasi dan juga Ketua RT 04 di Kelurahan 26 Ilir. Nah, Bu Ocha nak ngajak kita keliling-keliling nih, Mang Cek Bicek. Ayo Bu Ocha, kita nak kemana hari ini? Sebelum kita keliling-keliling, kayak mana kalau kita mengupas sedikit dulu apa dia latar belakang dari Kampung Literasi ini. Boleh. Nah, Kampung Literasi ini kurang lebih sebenarnya sudah berdiri 3 tahun yang lalu semenjak Ibu Ocha alhamdulillah diamanahkan menjadi Ketua RT setempat. Nah, dari situ kita melihat banyak sekali latar belakang yang bisa kita angkat dan bisa kita kritiskan untuk menjadi bagian dari yang lebih baik gitu ya. Tahu sendiri lah ya, Mang Cek sama Bicek yang ada di Palembang ini, image rumah susun itu pecah mano, Cak itu nah ya. Banyak yang ngomong dalam tanda kutip, apalagi belum lagi tentang kekumuhannya. Benar. Tingkat kumuhnya itu sudah mungkin level tinggi kali ya. Nah, jadi dengan adanya Kampung Literasi ini, besar harapan kami untuk merubah image rumah susun, terutama tentang kekumuhannya, lalu tingkat kriminalitas yang tingginya, terus juga banyak sekali peran anak putus sekolahnya, belum lagi dari sumber daya manusianya, terutama pada SDM wanitanya, itu yang menarik untuk kami teliti kayak gitu. Nah, jadi greget kepengen ngerubah image rumah susun itu. Nah, Dengan adanya kegiatan ini mereka jadi lebih positif gitu benar ya. sekali. Ini di sini adalah working space. Working space itu fasilitas umum lah ya. Fasilitas umum bisa dipakai apa baik. Anak-anak bermain atau tetap dengan literasinya, dengan tema literasinya di setiap sudut kita taruh rak-rak buku. Jadi sambil budak bermain, sambil ibu-ibu ngobrol, sambil mereka tetap berliterasi. Cak itu. Nah, lalu kita ada di pos kamling ini, kalau malam kan pos kamling, tapi kalau siang bisa dimanfaatkan untuk berkegiatan. Gitu. Seperti ibu-ibu kreatif ini, kadang mereka bikin kerajinan dan lain-lain. Hari ini mereka lagi bikin mading. Nah, dan ibu-ibu di sini mereka belajar bedah Quran. Jadi tajwidnya, makhrajnya. Kan kalau ngaji be mungkin banyak yang baca tapi kadang lupa dengan tajwid ya, ya. Lupa dengan makhraj. Nah, di sini kita bedah Quran. Boleh kita sapa ibu-ibunya? Boleh, silakan Ibu. Assalamualaikum ibu-ibu. Lagi baca surat apa nih, Bu? Oh iya. Selain belajar ngaji di sini juga belajar ini, Bu ya, tajwidnya ya? Oh gitu. Ibu-ibu di sini dibikin per kelompok untuk mengumpulkan sampah. Jadi mereka datang ke sini bawa sampah loh. Nah, ini contohnya. Nah, iya, jadi yang kepengen nak belajar, mereka bayarnya pakai sampah.
Tapi sampahnya kita pilah ya, bukan segala sampah. Sampahnya yang sampah yang bisa kita daur ulang, budidayakan seperti plastik, kayak ini. Nah, yang kagetnya kita bakal nabung di bank sampah. Jadi sambil ngaji mereka bawa sampah, ditabung ke di situ. Jadi mereka ada tabungan. Nilai jual juga. Iya, kayak itu. Jadi ini pondok recycle, ini salah satu hasil karya. Nah, ini hasil karya yang kalau yang bawah hasil karya ibu-ibu, kalau yang atas ini hasil karya anak-anak. Ini bisa jadi tas Mang Cek Bice yang di Iya. rumah. Nah, Cantik tidak aku makainya. jadi kita bisa bergaya walaupun dari bahan bekas, Cak itu. Nah, kedepannya harapannya semakin banyak yang mencintai kerajinan ini, kita bisa jual beli juga kagetnya. Bisa jadi meningkatkan ekonomi Benar. masyarakat dulu ya. Jadi sementara ini cuma sebatas souvenir B dulu, kayak gitu. Ini kalau rumah susun per blok, Cak itu ya. Nah, blok 49A, blok 49B, mereka itu ada timnya ngumpulin sampah. Sampahnya datang ke sini, dijual, ditimbang, mereka dapat penghasilan nih, warga nih tadi kan. Nah, dari bank sampah ini kaget diembe oleh pengepul. Nah, pengepul bayarlah ke sini. Jadi perputaran ekonominya terjadinya di sini. Berjalan ya. Berjalan. Itulah untuk pacak kami nak nyemen, pacak kami ngecat, cak itu kan. Ini juga cantik, Bu. Ini dari bahan bekas galau kan. Nah, dari bisa dijadikan recycle lah, barang-barang di sini jadi bermanfaat, cak itu. Berarti Bu, banyak yang ada di rusun blok 49 ini yang bisa dimanfaatkan jadi ekonomi juga ya Bu. Benar ya? sekali. Alhamdulillah mereka bisa memakai fasilitas yang ada di sini. Nah, ini salah satu warung kreatif warga. Jadi ini jual apa, Bu? ini nitip kue, kopi, oleh-oleh khas kayak gitu. Nah, bukan itu baik, kita juga bisa selfie di sini. Juga lah. Ada mural. Kreativitas dari warga ya Bu? Benar, alhamdulillah kreativitas dari warga. Keren. Ini berkat bantuan pemerintah setempat dari Pak Camat, Pak Lurah, nurun ke bantuan cat sehingga kami pacak ngecat. Jadi pacak bagus dikit lah kampungnya walaupun belum bagus galau ya. Begoyor. Nah, kurang apa lagi lah, bisa berfoto Bu di sini, bisa jadi wisata edukatif yang di sini. Makanya Mang Cek Bice jangan lupa kunjungi di Kampung Literasi 26 Ilir. Nah, yang uniknya mural di sini itu bukan sekadar mural-mural baik. Mural di sini memberikan pembelajaran edukasi kepada warga. Jadi pecah ini pohon literasi mengenal huruf ya. Lalu yang pohon literasi ini mengenal angka seperti itu. Nah, ada juga ini untuk tinggi badan karena banyak kasus stunting di rumah susun ini sehingga kesadaran gizinya itu agak kurang. Makanya kita bikin kayak ini biar mereka tiap minggu ngukur tinggi badan, cak itu kan. Nah, dan ini banyak juga hasil-hasil mural karya anak-anak yang putus sekolah. Jadi bukan yang di sini, Bu. Nah, untuk tingkat pendidikannya kan di sini masih banyak yang minim, masih banyak yang putus sekolah. Itulah yang nak kita rangkul ke depannya kaget. Nah, sampailah kita ke tempat sakral. Ecaknya Kampung Literasi 26 benar. Inilah awal pertama terbentuknya Kampung Literasi. Ini yang cikal bakal awal. Dari Kampung Literasi, dari rumah baca inilah terinspirasilah Kampung Literasi, kayak itu. Makanya melebar sampai ke depan yang tadi ya. Iya benar, kegiatan-kegiatannya. benar alhamdulillah. Nah, tuh. Nah, di sini kan tahulah Dewe ya, rumah susun ini kan sempit ya. Kepengennya ini nak hijau ya, tapi kan susah. Nah, dengan kreativitas warga setempat ini, mereka bisa membudidayakan tanaman jahe. Nah, jadi biarpun lahannya sempit, ada budidaya tanaman jahe kami itu di belakang sini. Jadi untuk warga tulah, kalau mereka sudah panen, mereka jual. Yang galak ngembeknya biasanya mamang-mamang es kembang tahu, cek itu. Nah, jadi nilai ekonomi lagi. Warga benar. sini juga bisa memanfaatkan lahannya untuk berkebun. Iya, benar kayak gitu. Nah, ini adalah cikal bakal dari Kampung Literasi Kelurahan 26 Ilir. Buku-buku ini menjadi motivasi para warga yang ada di Rusun Blok 49 ini untuk berkembang menjadi wisata edukatif yang lebih bermanfaat lagi. Mang Cek Bice, sekarang kami sudah berada di rumah baca yang menjadi cikal bakal ya Bu, Iya. Kampung Literasi 26 Ilir ini. Di sini ada kegiatan apa aja nih Bu? Nah, di sini adalah pusat
bacanya, pusat literasinya Kampung Literasi. Jadi di sini ikonnya lah ya, ikon Kampung Literasi itu adanya rumah baca. Nah, di sini banyak sekali kegiatan, Mang Cek, Bice. Jadi bukan cuma baca bae anak-anak di sini, tapi mereka juga dididik ada pembelajaran nih. Ada Sanggar Jenius dari Yatim Mandiri yang mana di sini anak-anak yatim sekelurahan 26 Ilir difasilitasi belajar gratis. Tidak dipungut biaya, malah mereka yang rajin belajar di sini diinjuk sembako tiap bulan. Nah, motivasi buat mereka juga. Iya, jadi keterlibatan komunitas kreatifnya di sini alhamdulillah luar biasa. Siva yang ini, Riri ini, Misha lagi baca apa? Dira? Baca Lagi baca apa? apa? Wow, Fokus lulus us. Ini buku cerita. cerita. Bondongeng. Iya. Nah, dan terkadang juga kan Kak, untuk minat baca masyarakat itu sendiri kan kurang. Nah, dengan adanya rumah baca di sini, anak-anak alhamdulillah jadi semangat untuk baca, terutama untuk baca-baca pelajaran. Mungkin mereka kalau nak beli buku kan sudah tahu lah dewe ya tingkat ekonomi rumah susun itu kayak mana. Jadi mungkin untuk beli buku mereka agak susah, tapi dengan adanya rumah baca ini alhamdulillah Menjadi fasilitator ya. Iya, menjadi fasilitator, dan buku-buku yang kami miliki di sini alhamdulillah juga bantuan dari siapa bayang nak ngenjo. Nah, jadi kayak kami tunggu Mang Cek Bincak ini harus turun nih Cek buku. Bincak yang di rumah jangan lupa donasi ke buku di sini ya. Iya, Untuk benar. dibaca sama masyarakat yang ada di Rusun Blok 49 ini. Nah, kalau ini anak-anak belajar membuat prakarya dari recycle, balik-balik lagi ke bahan bekas yang ada di bank sampah kita. Ini salah satunya mereka nak pengen ngasih souvenir. Jadi setiap pengunjung datang biasanya kami tuh galak ngalungi, kayak itu kan, ngalungi dari hasil karya mereka atau dibikin gelang. Pokoknya yang ringan-ringan be dulu, karena memang keterbatasan guru yang ngajarnya itu masih minim. Jadi yang mana yang kami bisa kami tular ke bela sama anak-anak kayak gitu. Nah, Ada yang sudah ada hasilnya. Boleh dilihat? nah tunjukin. Nah, ini untuk tunjukan belajar baca ikro atau itu tuh kayak gitu, belum selesai Kak ya. Nah, jadi dari pipet mereka belajar untuk bikin nunjuk ngaji kayak gitu kan. Nah, kadang bikin gelang, kadang bikin kalung. Jadi macem-macem lah apa yang bisa mereka kreasi ke. Apalagi yang adik-adik nih buat. Kalung, mana kalungnya? Habis. Ini nih kalung nih. 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 Kecil ini kalung untuk anak-anak kayaknya. Ini rumah yang dihibahkan oleh warga. Warganya kan sudah ada tinggal di sini, sudah berkeluarga di luar kota. Jadi daripada kosong, semenjak pandemi Covid ini kan rumahnya kosong. Setelah 2 tahun ini. Kalau sebelumnya anak-anak belajar itu galak di pondok-pondokan, kadang di pelantaranan deh kami. Nah, dengan Cak itu warga tuh prihatin. Kok belajar di halte, kok belajar di pinggir jalan. Ayolah katanya, daripada rumahku kosong, pakai baik katanya. Jadi rumah baca ini sudah berdiri sejak 2018. Saudara ya dari masyarakat. Kami juga kalau misalnya yang ngaji, yang ini kan anak-anak pada bawa sampah galon nih. Mereka ada tabungan dewek-dewek. Itu. Nah, sudah itu setiap bulan diambilin berapa, misalnya harus 10.000 itu. Ini sudah berjalan berapa lama, Bu? 3 tahun sebenarnya, 3 tahun. tapi baru saatnya setahun ini. Selama 3 tahun itu mereka konsisten melakukan ya? Alhamdulillah. Iya ya. Dari ini belum ditehel, kadang kalau hujan ini banjir. Dan alhamdulillah ini udah bergoyor kan. Warga di sini memanfaatkan pekarangan rumah yang seadanya untuk membudidaya seperti budidaya ikan dan tanaman, sayuran, dan lain-lainnya. Salam literasi. Oke, itu dia Mang Cek Bice, jalan-jalan kita di Kampung Literasi, tepatnya di Kelurahan 26 Ilir. Tapi Mang Cek Bice jangan khawatir, karena di lain hari kami akan jalan-jalan lagi ke destinasi wisata yang ada di Kota Palembang.
Destinasi wisata Wong Kito.